Pak Bekti. Ya, Bu. Ye, Pak Bekti, saya kan mengikuti konferensi pers kemarin, Pak. Konferensi pers Ya. kemarin itu kan yang disiapkan oleh panitia itu paparannya ada kursi kosong karena antara kata apa ya Pak itu bicaranya ya daya tampung dengan pendaftarnya itu enggak 100%, Pak. Hmm. Nah, itu Pak, untuk yang sekarang nih Pak, kan SNBT ini ada 4 pilihan prodi. Apa Hmm. sih Pak yang seharusnya dilakukan oleh calon mahasiswa Indonesia yang mau daftar? Kalau mau daftar itu kan sebetulnya harusnya ingin keterima ya Pak, ingin lolos di Hmm. SNBT. Karena SNBP kemarin itu yang vokasi saya lihat sampai 80 sekian persen ya Pak, 80 sekian Hmm. persen daya tampungnya itu yang terisi itu hanya 88 atau 85%. Berarti kan ada yang kursi kosong sekitar 15 persenan ya Pak. Nah kalau di SNBT ini nanti sebetulnya harus bagaimana sih Pak? Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan. Saya nanti eh, kalau daftar itu boleh nggak sih Pak lintas minat gitu ya? Saya misalnya sekarang nih suka di sosial humaniora, tapi saya ingin mendaftar di saintek yang walaupun istilah itu nggak kita pakai, tapi masih banyak ditanyakan Pak. Barangkali bisa disampaikan Pak Bekti. Ya, baik, Bu Is. Eh, di SNBP kemarin untuk yang jenjang sarjana Akademik. akademik ya, Mm-mm. yang akademik itu ada 94% saya kalau salah ya, Iya, yang ke kursinya terpenuhi gitu ya. iya. Sisanya itu nanti akan dilimpahkan ke SNBT ya. Tadi kan saya sudah Mm-mm. sebutkan SNBT ada 259.000 ya, berarti nanti akan ketambahan dari yang sekitar 6% plus tadi yang 15% dari yang vokasi ya. Jadi tambah banyak lagi sebenarnya. Hanya saja memang peserta di SNBT ini jumlah pilihannya lebih banyak daripada yang di SNBP SNBP. ya. Iya. Jumlah pilihannya kan ada empat dan tidak harus empat-empat, boleh pilih satu, boleh pilih dua, boleh pilih tiga atau pilih empat. Ketentuannya memang agak rigid ya. Kalau kita lihat di web itu, eh, kalau yang kecuali itu adalah yang memilih pilihan tiga pilihan dan empat pilihan prodi. Jadi tolong Iya. diperhatikan. Tetapi aplikasi pendaftaran itu sudah akan membantu ya. Sehingga kalau memang sudah nggak boleh memilih prodi tertentu ya tidak akan muncul ya karena peserta mungkin sudah memilih pilihan satu, pilihan dua, nanti pilihan tiganya yang muncul yang bisa dipilih hanya yang memang sudah yang diperbolehkan karena memenuhi syarat ketentuan ya ada syarat dan ketentuannya yang berlaku gitu ya nanti tolong dibaca lagi. Saya kira itu tidak terlalu sulit kok ya, walaupun kelihatannya rumit tapi tidak terlalu sulit ya. Jadi adik-adik saya kira bisa memahami untuk memilih. Kalau milih satu dan dua itu mudah, pilihan satu dan dua syaratnya tidak macam-macam gitu ya. Nah, ketika milih tiga dan empat itu ada ketentuan-ketentuan ya, tapi nanti akan dibantu oleh aplikasi. Itu Bu, Oke, kira-kira. oke ya. Tapi kemudian kalau peluangnya itu untuk diterima di pilihan keempat, ketiga atau keempat, itu kan kalau gini Pak, di SNBP itu kok banyak yang tidak diterima di pilihan kedua gitu. Tapi kalau di Hmm. SNBT ini, pilihan ketiga, pilihan keempat itu peluangnya bagaimana Pak kalau Ya, dibandingkan dengan sama ya, Adik. SNBP? Nah, pilihan satu, dua, tiga, empat sama. Jadi kalau ini agak beda dengan SNBP, jadi peluangnya Iya, sama. Karena kan semua di ranking berdasarkan nilai UTBK di pilihan satu, dua, tiga, dan empat. Ya kalau misal memilih empat. Jadi tiap di pilihan satu nanti akan punya skor UTBK tersendiri, di pilihan dua nanti akan punya skor, bukan skor UTBK, skor SNBT ya. Kalau UTBK kan sudah sama semua. Nanti di skor SNBT kan pilihan satu ada skornya sendiri, pilihan dua ada skor sendiri, tiga juga demikian, dan empat juga. Tentu saja akan di ranking dulu, masuk nggak di dalam kota yang di pilihan satu. Kalau nggak masuk, dilempar, dilihat yang pilihan dua, dan seterusnya begitu. Dan itu kansnya sama, ya, sama. Karena tidak ada, apa istilahnya, kriteria-kriteria yang aneh-aneh. Ya, jadi cuma memang berdasarkan dari iya. nilai UTBK, tinggi-tinggian nilai berdasarkan prodi yang dipilih. Karena untuk setiap prodi akan memiliki bobot nilai untuk di SNBT itu yang berbeda gitu ya. Oke. Tapi ini bukannya berarti harusnya kita juga pandai, jeli untuk bisa memilih pilihan satu, dua, tiga, dan empat ya Pak ya.
Ya, Jadi jangan betul ya. sampai kita itu terbalik gitu. Nah, caranya kan Hmm. biasanya bisa lihat di keketatan yang disediakan oleh laman SNPNB. Itu keketatannya tahun-tahun kemarin sebelumnya seperti apa. Seperti itu sih kan? Ya, Betul ya betul Pak ya. ya? Jadi Iya, heeh. dilihat memang untuk yang prodi-prodi kompetitif kami bilangnya itu memang pasti keketatannya tinggi ya. Jadi Iya, ya adik-adik harus sadar diri lah kira-kira gitu ya. oke. Melihat perkembangan dari tahun-tahun yang lalu kami sampaikan juga informasi itu di laman web gitu ya. Kira-kira mana yang harus di pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, dan pilihan empat gitu ya. Dan tentu Oke. saja memang karena ini pilihan tiga dan empat itu memang mengakomodasi prodi-prodi vokasi yang Makasih. tidak semua pilihan empat pilihannya bisa di akademik gak boleh gitu kan ya. Malahan untuk yang Iya, program diploma itu malah bisa milih tiga, tapi kalau milih yang pilihan akademik hanya bisa maksimal akademik hanya dua. maksimal Ya, dua gitu dua ya. ya. Tapi kuliah di diploma, di vokasi, diploma 3, diploma 4 sebetulnya juga keren kan Pak? Ya, Tidak sama, sama. apa-apa gitu, sama saja gitu ya. Tapi yang penting adalah kita passion, kita senang di situ dan punya prospek. Dan saya rasa dari prodi yang ada ini saya catat di sini Pak, ada 496 ini 4961 prodi yang Ya, tersedia. empat Ini ribu lu sekian. Iya, ini kan sangat banyak sekali. Nah, disuruh milih empat, Pak. Disuruh milih empat di antara 146 PTN yang ada. Nah, tentu tadi yang seperti disampaikan Pak Rizky ya harus kita mantapkan dulu nih memilih di mana. Dan kalau lihat daya tampungnya 259.564 masih ditambah dengan tadi yang masih mungkin tidak daftar ulang atau kemudian juga tadi ya Pak ya yang tidak terisi kursinya, Berisi, ya. maka ditambahkan ke sini itu Pak berarti sangat potensi untuk bisa masuk walaupun di pilihan keempat. Jadi yang penting bisa menyusun satu, dua, tiga, empat gitu ya dengan ketentuan-ketentuan yang katanya Pak Bekti tadi ini diamankan juga kok. Jadi jangan khawatir diamankan nanti oleh sistem gitu. Nanti kita tanya-tanya juga kepada Pak Rizky ya. Gitu. Baik.